Salli wa sallim daiman ala Ahmada. Salli wa sallim daiman ala Ahmada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. Cinta zaman sekarang berawal dari chattingan. Gak bahaya tak? Saling lempar gombalan, belum kenal udah sayang-sayangan. Foto bisa menipu, selfie-nya diedit dulu. Jangan mudah ketipu, mending ta'arufan dulu. Sholli iman Allahumma salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditiru. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammad ibni Abdillah miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Bapak Wali Kota Batu, Bapak cahaya Allah yang Maha Rahman, jenenge apik. Saking wonge gak ono. Apik, cahaya Allah yang Maha Rahman. Semoga dengan barokahnya nama Pak Wali Kota yang sekarang, Batu tambah sae, Batu tambah barokah. Allahumma amin. Yang saya muliakan Bapak Wawali, tadi Wali Kota Solo Ibu dan Bapak Wawali dan Ibu Ketua Pokja 1 PKK Kota Batu, Pokja 2, Pokja 3 dan Pokja yang lain. Yang saya muliakan Ibunda senior yang hadir, Ibu Nyonya Punjul Santoso, Ibu Kabul, alhamdulillah hadir. Sekda sekitar wilayah Dada dan semua hadirin undangan semuanya yang tak bisa disebut satu persatu tanpa rasa mengurangi hormat dan takzim saya. Sedayonipun ingkang rawuh, ingkang tansah pinaringan rahayu wilujeng lir ing sambikala. Allahumma amin. Petak Cinondro Resi ing Wardaya mangayu bagya rahayu wilujeng Dian Sastrawardaya. Alhamdulillah saya syukur nikmah datang ngarsanipun Allah bisa kembali bersilaturahim di ruangan ini. Dulu kesini entah itu acara apa lupa. Alhamdulillah bisa
menyambung silaturahim lagi, barokahnya disambungkan oleh Bunda Kini Astuti Rahayu. Dan hadirin, halal bihalal itu hakikatnya sebenarnya sudah ada sejak Nabi Adam. Hakikatnya loh, Kemudian apa makna halal bihalal kalau begitu? Minta halalnya. Kulon jenengan berbuat salah kepada orang lain itu hukumnya haram. Nyakiti orang lain hukumnya haram. Ngerasani eleke wong haram. Maka di acara halal bihalal minta dihalalkan. Artinya apa? Minta dimaafkan. Kemudian ada istilah memaafkan. Itu beda lagi. Lebih tinggi lagi derajatnya itu. Orang kalau hanya sekedar minta maaf, siapapun bisa. Sambil jalan, maafin gue ya. Sambil naik mobil, maafin ya. Sambil jogging, minta maaf, gampang. Yang sulit adalah memaafkan. Itu harus ikhlas, harus bersumber dari lubuk hati yang paling dalam. Kalau kepingin surga. Sebab memaafkan itu karena sulitnya memaafkan, surga baginya. Makanya memaafkan itu sulit luar biasa. Karena itu di dalam Al-Quran disebutkan wal'afina anin nas. Yang tadi disebut oleh Qori Cilik tadi. Tentang ciri-ciri penghuni surga, di antaranya adalah wal'afina anin nas, suka memaafkan kesalahan orang lain. Yang dibaca tadi itu. Suaranya empuk, nyaman, Masya Allah. Kita doain semoga sampai besar nanti tambah juara, tambah bagus. Sehat selalu ya nak ya, Masya Allah. Hadirin, sudah beda nggih antara minta maaf dengan memaafkan. Nah, kembali ke istilah halal bihalal, itu yang dulu memperkenalkan, memviralkan itu Bung Karno di Istiqlal. Itu dari Bung Karno. Makanya Bapak tadi bilang kayaknya di Mekah ke ono. Memang istilah itu kemudian kita kumpul, tapi secara hakikat ada, yaitu saling maaf, memaafkan. Tapi kalau istilahnya yang ada di sini, yang dipopulerkan oleh Bung Karno dulu di Istiqlal. Ini apa caranya ini? Kumpulkan dengan diberi nama halal bihalal. Loh kalau campur Pak, gimana? Misalnya di acara halal bihalal, misalnya suguhane minuman keras, misalnya yang menghibur tariannya bukan sholawatan tapi buka zuzu misalnya, atau kemaksiatan yang lain campur baurkan, itu bukan halal bihalal tapi halal biharam. Beda lagi. Halal biharam, pengajiannya halal, cara-caranya haram. Bagaimana lagi contohnya? Salaman cipika-cipiki duduk mahram. Kan lagi ngetren itu ya. Tak delok di istana, di gubernuran. Saya salut di Kota Batu ini tidak. Maksudnya tidak tahu saya. Kan bojone wong lho Pak. Maafin ya. Aku yo pengen. Cuma dilarang dalam agama. Salah itu. Menyentuh kulit aja
seperti ditusuk oleh jarum neraka. Subhanallah kalau di Batu ini tertib, halal bihalal. Sudah kasih kode, mohon maaf lahir batin seneng saya. Tapi kalau di luar, wah itu bukan halal bihalal, itu halal biharam. Karena cipika-cipiki dengan bojone koncone. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Na'udzubillah, lindungi kami ya Allah dari semacam itu. Ibu-ibu, jok purun. Jangan purun. Ya. Pipin jenengan itu hanya untuk suami. Duduk untuk tonggo. Pipin jenengan yang dibandani bojone sampai ke MS glow, sampai glowing, bendinane skin care, sing duwe duit skin care, sing orang duwe duit tetep care. Ancor pesena telur, tekor pesena pentol. Wis ora macem-macem. Berikan ke sing biayai. Pipin jenengan yang sudah glowing sampai lalat pun ngelosot. Lalat nimplok lo melorot saking licinnya. Berikan untuk suami saja. Ini saya mengeluarkan kata-kata ini kemarin karena saya tahu sendiri kemarin. Ya Allah kok begini. Ini cara salaman pipi dengan pipi bukan muhrim. Itu cara-cara jahiliyah. Jangan kembalikan ke jahiliyah. Kita sudah Islamiyah. Kita sudah ngaji bolak-balik di pengajian PKK. Saya diundang bolak-balik di PKK Batu. Mulai dari zaman ATV biyen di masjid. Wingkai hati. Iki lho, eling. Embo saiki kok gak diuripno maneh. Nang di bingkai hati nih. Sajane Bu Wali itu usul. Bu Wali itu seorang santri. Usul ya bahwa pengajian itu sangat penting. Syiar Islam lewat ATV. Siapapun terserah yang ngisi. Saya ngomong begini bukan saya disuruh diundang, buatan. Silakan syiar Islam. Nah, ini kembali ke tadi istilah halal bihalal. Yang kedua, di dalam halal bihalal itu selain ada unsur maaf memaafkan, di dalamnya selain ada unsur minta maaf dan memaafkan, ada unsur silaturahim. Ada dua kata di situ Bu yang sambung. Dua kata yang sambung. Ada swilah pakai short, ada rahim. Swilah itu artinya menyambung. Rahim berasal dari kata rahim ibu yang bermakna kasih sayang. Kalau PKK Batu mengadakan halal bihalal, di situ ada unsur silaturahimnya, berarti kita berusaha menyambung tali kasih sayang di antara kita. Alhamdulillah. Semoga diterima sebagai amal soleh. Hadirin, saya sampaikan juga masalah silaturahim. Fadilah 2. Nabi dulu pernah pidato di Madinah. Fadilahnya silaturahim itu 2. Apa itu? Yang pertama, Nabi dalam pidatonya, man sarrahu ayyub satolahu fi rizqihi. Kata Nabi ini, barang siapa di antara kalian yang kepingin dilapangkan rezekinya oleh Allah, diluaskan rezekinya oleh Allah, wa ayyun sa'alahu fi akharih. Yang kedua, barang siapa yang kepingin ditunda ajalnya oleh Allah, dipanjangkan umurnya dalam arti barokah untuk ketaatan, gampang kata Nabi caranya. Apa? Falyasil rahimahu, sambunglah terus
tali silaturahim di antara kalian. Seperti ini. Ibu-ibu PKK ini berperanan di dalam mengadakan menyambung kembali tali silaturahim di antara kita. Maka barang siapa yang melakukannya, yang pertama dijamin rezekinya oleh Allah. Mana buktinya? Sekarang disiapkan prasmanan. Leono. Kok ketutupan si Anwes entek si akeh. Jelas punya rezeki. Jelas ada rezekinya. Yang kedua, mana buktinya? Wa ayyun sa'alahu fi athari. Katanya tadi oleh Allah akan ditunda ajalnya. Mana buktinya? Silaturahim pagi ini. Nyata buktinya. Pagi ini nyata. Malaikat maut nang omain jenengan gak ono uang. Lan jenengan dek kene mbula dintani. Mau dikasih hadiah tapi mudah-mudahan yang hadir ini dawa umur, barokah rezeki ini, padang dalani jembar. Loh, jembar dalan bisnise, jembar dalan usahae. Allahumma. Siapa ngomong kuburan emang? Aja susu. Itu tentang fadilah loro. Itu nanti ibu-ibu kalau pulang ditanya bojone, "Ma, pengajian tadi?" Ya iya dong. Apa kata ustadznya? 2 Pak. 2. Apa aja mah? Lah iku sing aku lali kabeh Pak. Ojo sampai ngono. Ojo sampai gitu. Dalil berikutnya, pengajian materi berikutnya tentang peringatan. Kalau tadi fadilah 2, sekarang peringatannya juga 2. Pokoknya serba 2 ini. Serba 2. Pidato Nabi di Madinah. Nabi mengatakan begini. Nabi dulu tangannya begini. Bukan jadikan aku yang kedua. Bukan itu. Tangan Nabi begini sambil berpidato. Isnani, kata Nabi. Ini peringatan. Ada 2 kelompok manusia. Yang mana 2 kelompok manusia ini la yandurullahu yaumal qiyamati birrahmah. Besok di hari kiamat gak direken oleh Allah. Besok di hari kiamat 2 kelompok manusia ini jembek Allah ndelok rain dapurane wong model ngono. Ngerti jembek jenengan? Ora omes. Gilan gila. Gusti Allah ndak suka melihat dapurane 2 kelompok macam manusia ini. Dibiarin oleh Allah, gak direken. Bah nyungsep neraka gak direken. Naudzubillah summa naudzubillah. Ini peringatan. 2 kelompok macam manusia. Diperingati oleh Kanjeng Nabi, jok sampai jadi 2 kelompok macam manusia ini. Kata sahabat, manhum ya Rasulullah. Siapakah mereka itu ya Rasul? Kelompok pertama yang sangat dibenci oleh Allah, qati'ur rahim. Orang yang memutuskan tali silaturahim. Saya khawatir masuk hadis ini orang-orang yang diundang api-api malah gak nyang. Khawatir saya. Wong sing diundang halal bihalal oleh PKK Kota Batu alasane ono ae sing udunen lah. 5 jebrot loro kari 3. Lah kae antane ngajalan. Ya Allah, saya khawatir masuk hadis ini ya. Atau alergi dengan pengajian. Dia tanya, jam pira pengajian engko? Kira-kira ya jam 10-an lah. Jam itu wis minggat. Naudzubillah. Orang model gitu itu saya khawatir masuk dalam hadis ini. Kelompok yang dibenci oleh Allah. Naudzubillah. Mudah-mudahan yang tidak hadir alasannya dibenarkan oleh syariat. Allahumma amin. Kasihan jangan sampai masuk kelompok ini.
sengaja memutuskan tali silaturahim. Lebih-lebih kepada saudara kandung, hadirin. Di masyarakat kebanyakan nang dulur kandung dadi musuh, nang tonggo dadi dulur. Saking apike tonggoe koyok dulur. Lho sing dulure, dulur kandunge koyok musuh. Disatru gak disopo. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kadang-kadang gara-gara harta dunia. Ingat kata Nabi, la yahillu li muslimin, haram hukumnya bagi seorang muslim tidak menyapa saudara muslimnya sampai lebih dari 3 hari. Ibu-ibu kalau tukeran berapa tahun? Lebih dari 3 hari saja hukumnya haram. Jadi lek wis tukaran gak ndang nyopo lebih sampai hari ke-4, ke-5, ke-6 itu wis gelimang haram tok. Turuni haram, layah-layah haram, mangani haram, aduse lo haram, shoppingi haram, haram tok. Naudzubillah. Maka Nabi mengatakan, siapa yang berselisih di antara 2 orang sehingga dia podo mangkele, podo tol mendole, mangkel, tunggu 3 hari. Disoro nyopo hari pertama ndak mungkin, podo gengsi nisian, mangkele sik 100%. Ditunggu hari kedua sik 50%. Ditunggu hari ketiga suruh pisrengingi, hilanglah sudah. Maka barang siapa hari ketiga maghrib dia yang mengulurkan tangannya terlebih dahulu, minta maaf terlebih dahulu, nyopo dhisik, dialah yang akan diangkat derajatnya oleh Allah. Biar sama-sama diangkat, gimana caranya? Rebutan, podo-podo, disik-disian. Sepurane yu ya, winginane aku khilaf. Sepurane yu. Sakjane salahku, salahmu opo sih kok jan jalu sepuro masyaallah jarene. Ngapura yu, winginane aku nunut bojomu. Lan sak pituri. Makanya memaafkan itu susahnya luar biasa. Harus butuh keikhlasan, butuh dari lubuk hati yang paling dalam. Itu memaafkan. Makanya pahalanya surga. Hadirin yang saya muliakan, ini peringatan. Nah, yang kedua sekarang. Tadi yang pertama, orang yang memutuskan tali silaturahim itu yang sangat dibenci oleh Allah. Sekarang yang kedua. Siapa yang kedua ya Rasulullah? Kata Nabi, wajarusuk. Tonggo sing jahat nang tonggoe. Wah ini jadi tetangga tapi jahat. Ciri-ciri tetangga jahat itu apa? 1, kemenyek. 2, kemelinti. 3, perkemi. Persatuan Kemeruh Indonesia. Sok kepo, sok kepingin tahu banget urusannya wong. Yang keempat, begedut. Suka namimah, rasa-rasa ghibah, suka fitnah, ngalor ngidul, diomongin. Itu jenenge begedut. Apal no, ciri-ciri tonggo jahat keluar di ujian. Naudzubillah summa naudzubillah. Saya salut kalau PKK di Batu ini kan roto-roto muslimat fatayat, roto-roto pun. Sehingga akhlaknya, adabnya, akhlaknya, atine wis ditoto. Di Batu ini roto-roto PKK ini wis ahli pengajian. Makanya saya tidak khawatir kalau di Batu ini. Mulai dulu sudah, jenengan belum lahir, saya sudah ceramah di sini. PKK Batu ini, masya Allah. Di zamannya almarhum ayahanda Pak Qobul, Dr. Qobul, saya sudah ceramah, jenengan belum lahir. Itu tak tengeri PKK di sini itu memang
Ya Allah, baik hati, tidak sombong, rajin menabung dan sikat gigi. Sampai mau lebih ya. Oleh karena itu modal akhlak sing pun sae niku terus dipertahankan, ditingkatkan sehingga batu secara keseluruhan menjadi sae. Allahumma amin. Lek wis sae mesti tangan ini ngeten. Lek wis sae. Lek wis sae niku mesti ngeten. Jempol wis. Jempol papat sak sikile. Lek wis sae. Melo para rawuh para sederek, ibu-ibu, bapak-bapak yang saya muliakan. Jok sampai dadi loro niki. Napa wau? Suka memutuskan tali silaturahim dan menjadi tetangga tapi tetangga yang jahat. Naudzubillah, summa naudzubillah. Tetangga yang zalim terhadap tetangganya. Ingat istilah Arab man dolama dulima. Siapa yang pernah berbuat dolim, suatu saat pasti orang tersebut akan didolimi oleh orang lain. Titenono pun, walaupun bolak-balik nitenin. Orang yang berbuat dolim, ndak usah kita yang balas, ndak usah. Masuk kedoliman dibalas kedoliman, lak podo dolimi di sisi Allah. Nggih. Jenengan lek didolimi orang, jenengan tinggali mawon uripe. Pasti orang tersebut akan didolimi. Gak didolimi tonggoe, didolimi marotuane. Gak didolimi marotuane, didolimi anak-anake, mantune. Gak didolimi anak-anake, mantune, didolimi bojone. Didolimi pasti. Apa itu artinya? Allah yang membalas. Kalau kita disakiti orang, jangan membalas dengan menyakiti juga. Jangan. Lek kula jenengan disakiti orang, dizolimi orang, dijahatin orang, please jangan kita yang membalas kejahatan juga. Kenapa? Diteropong oleh malaikat Raqib dan Atid. Podo zolimi, podo jahate go. Biar sih, pasrah pada Allah. Ditenono murid uripe. Hadirin, Islam itu luar biasa. Makna dari Islam itu adalah cinta kasih. Jadi lek ana wong ngakuni muslim tapi awake kok kasar, cangkeme gak iso ditoto. Ya. Celekit lek ngomong nang ati, sakitnya tuh di sini, kadang di sini, encok kali. Bukan muslim dia. Jelaskan di Bukhari itu, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Sing diarani wong muslim itu adalah penuh dengan cinta kasih. Tak mau menyakiti dari ucapan atau tindakan. Tak mau. Jadi kalau mengaku dirinya muslim, hiasi dengan cinta dan kasih sayang. Bahkan di dalam hadis yang lain dikatakan oleh Rasulullah, man lam yuqir kabirana, siapa yang tidak hormat kepada senior-seniornya, walam yarham saghirana, dan tidak sayang kepada senior junior-juniornya, falaisa minna, orang tersebut bukan umatku. Nah, Islam mengajarkan seperti itu, Bu. Subhanallah. Dan itu kelihatan indah di Batu karena selalu hormat kepada yang senior sayang kepada yang junior. Maka di Batu itu menjadi berkah. Pertahankan prestasi keberkahan ini. Itu yang dinamakan sukses itu, Pak. Keberkahan. Sukses yang sejati itu yang saya kirim kepada panitia kemarin. Sukses yang sejati itu adalah keberkahan, bukan pencapaian. Untuk apa pencapaian kalau tidak berkah? Sukses yang sejati. Hadirin yang saya muliakan, ayo kita pelihara dua perkara. Dua lagi. Memang mulai tadi dua. Ingat-ingat dua ini. Apa? Yang pertama,
Yang pertama, jaga hati. Kalau kepingin sukses, jogon hati. Jaga hati. Yang kedua, tetaplah beramal soleh. Tetaplah beramal soleh. Ya. Kenapa? Di dalam Al-Quran dikatakan, yauma la yanfa'u malun wala banun. Suatu hari kala, ketika harta dan anak-anak sudah tak ada manfaat lagi, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang-orang yang datang ke hadapan Allah dengan hati yang bersih. Bersihkan hati. Itu orang sukses. Bersihkan hati. Itu orang sukses. Kalau hatinya kotor, hatinya penuh penyakit, ada kesombongan, ada iri hati, ada dengki, ada dendam, ada syirik, serakah, suudonan. Jangan berharap kesuksesan ada pada dirinya. Jangan pernah berharap kesuksesan itu berpihak kepadanya. No way. Misjudgment on the right place. Salah menempatkan pada tempat yang salah. Tetapi kesuksesan itu akan selalu berpihak kepada orang-orang yang selalu menjaga hatinya dan istiqomah dalam kebaikan. Jangan pernah bosan menjadi orang baik. Jangan berhenti berbuat baik. Sanggup kira-kira? Insya Allah. Hadirin yang saya muliakan, sukses tidak bisa diukur banyaknya harta, tahta, enggak. Tapi sukses itu satu, seberapa dekat kita dengan Allah. Sukses menurut Allah. Yang kedua, seberapa manfaat hidup kula jenengan terhadap sesama. Yang ketiga, seberapa tenang, damai dalam hidup kita. Kalau urip kula jenengan sik sumpek, ngalor sumpek, ngidul sumpek, ngulon sumpek, ngitan sumpek, ruwet uripe, pasti ada something wrong. Ada sesuatu yang salah. Entah hubungannya dia dengan Allah secara vertikal salah, atau horizontalnya, hubungannya terhadap sesama ada yang salah. Hubungannya dengan mertua ada yang salah. Hubungannya dengan pasangan ada yang salah. Sering mendolimi istrinya atau mendolimi suaminya, ada yang salah pokoknya. Tak ulangi. Sukses menurut Allah, satu, benar-benar rungokkan ini ya, keluar di ujian. Yang pertama, seberapa dekat dia dengan Allah dalam ibadahnya. Yang kedua, seberapa manfaat hidupnya terhadap sesama. Karena khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat terhadap manusia yang lain. Yang ketiga, seberapa damai, tenang jiwanya dalam hidup ini. Kalau ini tidak diraih, yakin kula jenengan Bu, Pak, selamat di dunia, selamat di akhirat. Yakin saya, mulia di dunia, mulia di akhirat. Semoga itu termasuk kula panjenengan. Amin. Al-Fatihah. Amin. Ada yang ditanyakan. Saya terbiasa ceramah di PKK itu. Ono sing tanglet. Tanya jawab. Yang tanya dapat hadiah. Prasmanan. Ada yang tanya? Ibu, bebas pertanyaannya asal sopan. Bapak,
Ada yang ditanyakan apa yang saya sampaikan atau bebas? Halo? Silakan ibu, bapak, tanyain gue. Tanyain gue. Kalau udah ditanya, gak keluar ilmu ini. Tanya, silakan. Iya. Langsung loro. Sud. Silakan ibu. Sebutkan nama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nomor rekening ya? Oh enggak usah. Ada Bu Wali yang mau ngisi. Nah ini Bu, make. Loh ngono apa panitia, cerdas panitia ini. Ulangi Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Jawabannya kalau kepingin tenang gitu itu ya harus ada duit Bu. Ya kan? Duit, doa, usaha atau ikhtiar, I-nya iman, T-nya takwa. Tenang wis. Jenengan tinggal di kiai-kiai. Uripe tenang, duwe akeh, omahe gede, mobilnya gede, bojone emangnya dream. Ya Bu ya. Doa, usaha atau ikhtiar, I-nya iman, T-nya takwa. Kalau wis ono iki, jenengan dijamin tenang. Halo, yang tanya, sambun. Baik, sebelahnya. Mana tadi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu mic Bu. Diulangi salamnya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak, saya Putri hari ini dari tim penggerak PKK Kota Bandung. Yang ingin kita tanyakan, alhamdulillah ya Pak, saya itu selalu diberi kemudahan menurut saya. Rezeki juga tidak Lancar lah. lancar. Pertanyaannya, tapi saya itu sering dalam hati itu sering marah, sering kecewa karena sering dirasani, dialami yang gak benar gitu Pak. Apakah itu dosa besar Pak? Di balik rezeki yang melimpah misalnya itu ada saja masalah. Bagaimana baik. cara untuk sabar Ya. dan ikhlas Baik. keluar jalan? Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak Ibu yang saya muliakan, kere ujian, kaya ujian. Orang duwe ujian, akeh duwe ujian. Tergantung kita minta ujian yang mana. Yang akeh duwe ae sedekah. Ya, itu semua ujian. Makanya sabar ini ono telu. Sabar itu ono telu. Sabar. Yang pertama, menjalani perintah Allah, masuk berarti koyok noko. Yang kedua, sabar dalam menjauhi larangan Allah walaupun kelihatannya wena. Yang ketiga, sabar ngadepin jenengan oleh Allah tak kekurangan apapun. Pingin ini cukup, pingin ini ono, Masya Allah. Tapi ono ae sing di satru uang, sing di ribai uang. Sakjane nggih, sebagai orang muslim mukmin, sakjane jenengan harus bersyukur. Entek dosa jenengan. Nggih. Sebab tadi Pak Wali itu pernah dawuh ngeten wau. Seumpama kalian ngerasani aku wis nyapuro. Kan gitu tadi ya. Ingat Pak nggih. Ngerasani itu hakul adamin.
dosa sing tidak bisa diampuni oleh Allah kecuali dia minta maaf kepada yang bersangkutan. Itu namanya hakul adami. Makanya jangan pernah riba rasanya ojo. Apa maning ngrasani ya ini, jangan. Kasih hadiah. Dikasih hadiah aja rasanya. Kenapa? Seumpama habis ini saya pulang. Gak pernah ketemu lagi. Cara minta maafnya bagaimana? Iya, kalau duluan saya yang mati, jenengan tinggal doain saya, difatihai saya, diyasinin, ditalilin, minta maafnya. Loh, lek sing punya salah yang mati duluan, itu akan menunggu pengadilan Tuhan besok di akhirat. Ini beratnya. Hakul adami itu harus diselesaikan, Pak, dengan adanya halal bihalal. Bersyukur ada halal bihalal, karena kita bisa menyelesaikan hakul adami. Kalau enggak, walaupun istighfar ping pinten mawon sampai pedot tasbihnya, sampai ndoweh lambene, Allah belum bisa menerima taubatnya sebelum dia minta maaf kepada orang yang bersangkutan. Karena salahnya bukan pada Allah, tetapi salahnya kepada sesama manusia. Paham gak maksudnya? Ya. Demikian. Ojo takon maneh, wis ngelak. Terima kasih, habis waktunya. Mudah-mudahan ada barokah manfaatnya. Semoga kula jenengan yang hadir sehat selalu. Sakinah mawaddah warahmah keluarganya, amin. Soleh solihah keturunannya, amin. Sampai husnul khatimah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum doa, saya kepingin mengijazahi satu doa yang ini sanadnya sambung ke Rasulullah. Minta keberkahan hidup. Yakin dengan doa ini, uripe barokah. Dibaca 3 kali pagi, siang, dan sore. Ayo kita ditiru biar cepat hafal. Kalau perlu dicatat atau direkam. Ya sebagian, oke? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Itu dibaca saat breakfast, have lunch, dan dinner. Insya Allah barokah. Bu Wali, ternyata sudah banyak yang hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'ama wa yukafi mazidan. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim 'azim sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil awwalin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fi kulli waqtin wa hin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma ja'al wa awsil wa taqabbal sawaba ma qara'nahu minal Qur'anil 'azim. Wa qulnahu min qawli la ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adadama wasi'ahu ilmullah. Wa sabbahna min qawli subhanallahi wa bihamdih subhanallahil azim. Anastaghfirullah. Allahumma ja'alna minal hadirin wal hadirat fi hadzal majlis. Ya Allah, Allahumma ja'alna ya Allah minal aidin wal faizin wal maqbulin kullu amin wa nahnu bi khair. Allahumma jammilna minal hadirin wal hadirat fi hadzal majlis bisihha wal afiyati was salamah. Wa haqqiqna ya Allah bit taqwa wal istiqamah wa a'idna min mujibatin nadama innaka sami'ud du'a bi barakati sawwal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tadi Pak Wali Kota menyampaikan ubur-ubur ikan lele wis wayahe mulih le. Jadi jangan pulang dulu, tapi kita saling memaafkan dulu, kemudian ramah tamah le ono. Jadi demikian
Mekaten napa ingkang saged kaula aturaken mugi-mugi dados tambahan ilmu ingkang barokah manfaat. Amin ya rabbal alamin. Kacepot kula namira mun benisi lopot anyona sepora. Sake bengkong cek sarana, sakelangkong seporana. Jawab dengan cakap. Lo belum. Buah durian, buah kedong-dong. Cukup sekian dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.